Kita masuk ke algoritma yang pertama, yaitu decimation in frekuensi. Seperti itu. Sudah kita ketahui bersama bahwa untuk DFT persamaannya adalah seperti ini ya. XK ya, yaitu koefisien DFT-nya sama dengan sum ya, dari N sama dengan 0 sampai N-1. Yang mana N ini adalah banyaknya samples ya. Banyaknya sampel, gitu kan? Dari apa? Dari XN dikali WKN N gitu ya. Yang mana nih disebut dengan apa? Twiddle factor. C ya, Twiddle factor seperti itu. Yang mana Twiddle factor ini sama dengan kalau W tadi W N K N berarti sama dengan E terus apa? Min J 2pi KN ya per N seperti itu kan ya. Jadi ini merupakan suatu bilangan kompleks seperti itu. Nah, kemudian karena FFT berarti N-nya ini yaitu 2, 4, 8, 16 dan kelipatan dari 2 pangkat seperti itu ya, 2 pangkat M seperti itu. Sehingga karena ini merupakan penjumlahan dari N sama dengan 0 sampai N-1, maka kita bisa susun ya persamaan dari DFT itu jadi seperti ini. XK sama dengan X0 ditambah X1 dikali WKN ya ditambah E titik ya dan seterusnya ditambah X dari N-1 dikali ini. Itu faktornya seperti itu. Nah, persamaan ini yang panjang ini kita bisa pecah menjadi 2 bagian ya. Seperti yang di bawahnya. Ini bagian yang pertamanya. Ya. Dan yang di bawahnya adalah bagian setengah bagian keduanya. Misalkan N-nya sama dengan 4, berarti yang di atas itu sampai 2 aja nih. Berarti kan X0, X1, kayak gitu aja. N-nya, misalkan N-nya 4, berarti ini kan 4 ya. N-nya sama dengan 4. 4 bagi 2, sama dengan 2. 2 kali 1, 1. Gitu kan ya. Berarti 1. X1, gitu aja. W, N-nya 1. K, N-nya 4 ya. K dikali 4 bagi 2, berarti 2 min 1, 1. Gitu. Sampai sini aja nih maksudnya. Di bawahnya ya kelanjutannya. Kayak gitu. 4 bagi 2 berarti 2. Ya. Berarti ini X2-nya sampai X3 gitu. Intinya adalah bagian atas ini adalah setengah pertama dan bagian kedua yang di bawah itu adalah setengah kedua gitu ya. Setengah pertama kurang A ya. Setengah pertama dan di bawahnya ini adalah setengah kedua ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang bagian ini adalah setengah pertama ya, dan yang di bagian bawah ini adalah setengah keduanya. Nah, setengah yang pertama ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Karena ini kan dimulai dari 0 ya sampai ini bagian akhirnya ya. Yaitu dari 0 ini sampai N per 2 min 1. Ya kan ya. Begitu juga untuk yang di bawah, yang setengah keduanya. Dia dimulai dari N per 2 sampai N min 1. Ya. N per 2 sampai N min 1. Kayak gitu. Nah, kemudian kita ingin membuat persamaan yang kedua ini, sisi kanan ini ya, yang bagian terakhir, yang bagian kanan ini, N-nya itu kita ubah jadi 0. Gitu ya. Dan ini kita samakan menjadi seperti yang ini. N per 2 min 1. Ini kita samakan jadi N sama dengan 0. Seperti itu. Konsekuensinya adalah kita perlu mengeluarkan twiddle faktor yang ini. Kita keluarkan sehingga bagian bawahnya sama atasnya ini sama. Ya, seperti itu. Konsekuensinya ini keluar dan X-nya dimulai dari sini. Seperti itu. Nah, kemudian twiddle faktor yang kita keluarkan tadi, ya,
kita bisa sederhanakan nih, karena ini kan merupakan eksponensial kompleks ya, dari E min J dikali 2Pi dikali N per 2 dibagi N. N-nya sama-sama hilang, ya N bagi N 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga tersisa adalah E pangkat min JP. Kita sudah tahu bahwa E min JP, ya ini sama dengan apa? Cos dari Pi, ya. Min J sin Pi, seperti itu kan ya. Cos Pi itu berapa? Cos Pi itu min 1, ya. Min J dikali 0 sama dengan min 1. Ini. Sehingga persamaan yang sebelumnya, kita ke slide sebelumnya lagi, WN ini ya, sama dengan min 1 kayak gitu. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Nah, karena startnya sama ya, N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Cukup sum di depannya aja, di awal aja ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita misalkan K sama dengan 2M untuk angka-angka yang bilangan genap. Gitu. Dan K sama dengan 2M per 1 untuk yang ganjil. Sehingga untuk X2M, yaitu yang genap saja, persamaannya menjadi seperti ini. Dan yang untuk ganjil aja, persamaannya seperti ini. Kita lihat yang membedakan cuman plus dan minusnya ya. Seperti itu. Dan ada tujuh faktor di sini. W, N per N ini. Sehingga kita bisa nih, sederhanakan tadi. Ya, misalkan yang tadi yang plus itu adalah AN, dan yang di bawah tadi, ini yang minus adalah BN. Kemudian, tadi W2N ini ya. Kita bisa sederhanakan nih. W2N sama seperti tadi, kita dapatkan bahwa dia sama dengan WN per 2. Gitu. Berarti semua WN2 ini kan tadi sama dengan WN per 2. Berarti ini juga berlaku untuk semuanya ya. Misalkan misalkan 3N gitu ya. Berarti ini sama dengan WN per 3 kayak gitu. Nah, karena kita tahu hubungannya ini, kita sederhanakan tadi untuk persamaan yang genap dan yang ganjil jadi seperti ini. Ini yang untuk yang genap, dan ini untuk yang ganjil. Kayak gitu. Ini persamaan yang genap, dan ini ada yang ganjil. Nah, sehingga DFT, yaitu dari samples XN ini, DFT dari sampel XN ini, dengan jumlah sampelnya sebanyak N adalah ini, DFT dari AN dengan N per 2 poin, dan DFT dari BN kali WN ini, dari faktor, untuk N per 2 poin. Kayak gitu. Jadi, setengah-setengah. Karena kita lihat ini kan sebenarnya juga DFT kan ya, DFT A, ini DFT dari BNWN gitu. Ini kan persamaan DFT, ini persamaan DFT kayak gitu. Nah, persamaan DFT kan kayak gini. X dari K ya sama dengan sum N sama dengan 0, N min 1 ya, XN dan BN KN gitu kan ya. Nah, ini sama. Yang ngubah adalah ini aja. 2M sama 2M per 1. Berarti K-nya ini jadi 2M, berarti sini jadi 2M nih. 2M. N min 1-nya jadi N per 2 gitu. Per 2. Berarti N di sini juga jadi N per 2 gitu. Makanya ini sebenarnya DFT terhadap A, dan ini DFT terhadap B, N, to the factor N itu ya. Nah, dari sini kalau kita expand persamaan ini ya, maka kita dapatkan bahwa jumlah dari perkalian bilangan kompleksnya untuk FFT itu sebanyak ini. N per 2 log 2N seperti itu. Nah, kalau DFT, dia kan pasti N kuadrat. Kayak gitu ya. Sehingga misalkan ada N samples ya,
sebanyak 8, maka jika kita menggunakan DFT yang pada umum yang sebelumnya kita pelajari, maka itu totalnya ada 8 pangkat 2, sama dengan 64 kompleks multiplication ya gitu. Ada 64 kali perkalian bilangan kompleks. Nah, kita bandingkan sama yang ini. Berarti ini 8 bagi 2 log 2 dari 8. Berarti sama dengan 4 dikali log 2 dari 8 berarti 3 ya. Sama dengan 12. Cuma 12 perkalian apa? Bilangan kompleks yang kita. Jauh jika kita bandingkan 64 ya. Ini disebut mengapa FFT itu lebih efisien ya. Jika dibandingkan dengan DFT. Kemudian bagaimana kita menggunakan persamaan ini? Persamaan FFT ini ya. Nah, jika kita gambar ya, nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah XN. Ya. Ini adalah XN. Dan ini adalah XK-nya. Kayak gitu. Oke, kita akan mencoba menjelaskan ya bagaimana kita melakukan dimension invariance dalam satu contoh ya. Tapi kita coba jelaskan dari grafik ini dulu. Nah, ini adalah XN ya. Dan ini menghasilkan XK kayak gitu kan ya. Nah, garis-garis ini apa maksudnya? Garis-garis ini ya, ini adalah garis sinyalnya seperti itu. Misalkan untuk yang garis yang sini, titik di sini. Ini kan ada garis dari X0 ke kanan ya, dan juga dari X4 ini. Seperti itu. Artinya apa yang bentuknya seperti ini? Artinya A di sini, A0, itu sama dengan apa? Sama dengan X0 ditambah X4. Nah, sama juga untuk yang A1. Ini kan dari sini, ya, dan dari X5. Tuh, sama. Begitu untuk yang X2 dan X3. Seperti itu. Nah, yang beda kan di sini setengah selanjutnya. Nah, ini yang disebut tadi untuk N per 2 poin DFT. Gitu. Setengah DFT yang pertama. Gitu. Yang di bawahnya ini, yang setengah DFT keduanya. Ya, kita persamaannya. Nah, di sini berarti adalah X0, kita ke bawah ini ya. Ditambah dengan apa? X4 ini. Nah, tapi sini ada min 1 nih, kita lihat ada min 1. Artinya min 1 ini dikalikan terhadap X4. Sehingga B0 ini sama dengan apa B0 ini? Saya tulis di bawahnya aja ya. Berarti B0 ini sama dengan X0 ya, dikurangi X4, kayak gitu. Karena X4-nya ini dikalikan dengan min 1 terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, kemudian dari B0 ini kita lihat, sebelum masuk di sini, dia dikali dengan WN0, kayak gitu. Sehingga ini dikali dengan to the factor WN0, seperti itu. W subscript N superscript 0, kayak gitu ya. Begitu yang bawah, B2 juga sama, B1, B2, dan B3 ini sama. Kalau B1 berarti dari sini, dan yang dari sini. Kayak gitu. B2 dan B3 juga sama. Jadi untuk setengah yang di bawah ini, itu ada min satunya ya, dan ada perkalian terhadap Tudor faktornya, kayak gitu. Kalau yang di sini dia penjumlahan aja nih, kayak gitu. Nah, ini kita sebut sebagai first iteration atau first stage ya, gitu. Tingkatan pertama ya. Nah, masing-masing ini A0, A1, A2, A3 ini nanti kita akan efektifkan lagi. Ya, setengahnya lagi gitu. Setengah FFT pertama, setengah FFT kedua, setengah FFT pertama, setengah FFT kedua, setengah DFT pertama.
kedua, seperti itu. Juga sama tadi polanya. Untuk setengah yang atas ini, berarti seperti ini ya. Gitu, ini juga. Nah, untuk yang di bawah ini, berarti saya ganti warna ya. Dari sini, sama sini. Ini juga dari sini, sama sini. Gitu. Nah, ini biar mudah ya. W0N, W2N. Ini kan sama dengan sebenarnya W ya. Apa? 0 per N. Sorry. 0 per 2 ya. N per 2 kayak gitu sama. Ini juga sama. Yang ini itu sama dengan W 2 per 2 N per 2 kayak gitu. Sehingga ini sama dengan W1 N per 2 kayak gitu. Ini tetap W0 apa N per 2 ya. Kayak gitu. Yang bawah juga sama. Yang setengah di bawah dikali min dan dikali Twiddle faktornya kayak gitu. Ini stage ke duanya atau iterasi kedua seperti itu. Nah, yang terakhir, bagian terakhir yang sisa berarti setengah atasnya dan setengah yang bawah. Setengah atas, setengah bawah kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini XK-nya ya, itu indeksnya berubah ya. Ini 0, 4, 2, 6 gitu. Nah, dari mana ini kok bisa berubah seperti itu? Ini karena pengaruh dari perkaliannya tadi. Kayak gitu. Cara menentukannya, mudahnya, itu kita menggunakan namanya reversal bit. Gitu. Karena tadi kita N-nya ada 8, ya, berarti ini kan sama dengan 2 pangkat M ya. Sama dengan 2 pangkat 3 kan ya. M-nya sama dengan 3, kayak gitu. Sehingga ada 3 bit, kayak gitu. Kita tulis nih bitnya. Mulai dari 0, ya, sampai 7 ini, kayak gitu. Bitsnya berapa yang 3 bits? Berarti X0 itu 000, 1 itu 001, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat reversal bitsnya. Ini sama dengan XK-nya nanti, gitu. Atau output data ini. Reversal bit ini bagaimana? Cerminkan ya, kita cerminkan itu. Kalau 00 jadi 000. Kalau 001 kok dicerminkan ya, berarti dari kiri, dari kanan ke kiri gitu kan. 100. Ini karena satunya di tengah, ya tetap ini satu-satunya di kanan, jadi satu-satu di kiri. Ya. Yang dia ada di kiri, dia jadi di kanan. Gitu. Di reverse ya, reversal. Gitu. Nah, bilangan biner ini, kalau kita ubah ke desimal, jadinya ini sama dengan 0. Kayak gitu. Ini sama dengan 4. Ini kan sama sebenarnya dengan yang 4 ini kan ya. Kayak gitu. Desimal 4. Ini sama dengan desimal 2. Ini sama dengan desimal 6. Ini desimal 1. Ini sama dengan desimal 5. Ini sama dengan desimal 3. Dan ini sama dengan desimal 7. Seperti itu. Cara menentukannya pakai reversal bit. Kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan Twiddle faktornya? Nah, ini adalah cara mudah ya, cara mudah untuk mengingat Twiddle faktor kayak gitu. Ya. Jadi cara mudahnya seperti ini. Untuk yang bagian kanan ini kok nggak plus minus ya ini. Kalau kita perjelas di sini adalah W04 ya, di sini W untuk yang 4 poin ya. Kayak gini. Yang di bawahnya adalah W41 dan yang di atas ini adalah W43 gitu kan ya. Ini kan sama dengan E min J 2pi 3 per 4 kan gitu. Kalau ini kan sama dengan E 0 gitu kan. Kalau ini sama dengan E min J 2pi ya dikali 1 per 4. Kalau ini kan sama dengan apa nih? E min J 2pi dikali 2 per 4 gitu. Ini kalau kita hitung ya, ini sama dengan min 1. Ini kalau kita hitung sama dengan 1. Ini kalau kita hitung sama dengan min J. Ini jika kita hitung sama dengan J. Jadi cara mengingatnya itu. Positif, negatif. Ini untuk J, min J, dan plus J. Kayak gitu. Nah, untuk 8 poin juga sama. Plus, minus. Ya, plus, minus gitu.
Nah, untuk yang ini, itu ini plus plus ya, 0,77 ini kan akar 2 ya. Gitu. 0,77 plus J 0,77. Ini berarti minus 0,77 min J. Ini minus minus. Dan ini minus minus. Jadi sama. Sebentar, ini minus ya. Apa plus? Coba kita coba ya. W85. Ini kan sama dengan E min J 2pi dari 5 per 8 ya. Berarti ini kan sama dengan E min J dari berapa ini? 5 pi per 4 ya. Kayak gitu. Berarti kan sama dengan cos 5 per 4 pi ya min sin 5 per 4 pi gitu. Kalau kita lihat kan ini 0 pi per 2 pi ini berapa? 3 pi per 4 dan ini 2 pi gitu kan ya. Cos 5 pi ini kan 5 pi per 4 berarti ini kan sama dengan berapa? 1 pi ditambah seperempat kan ya. 4 per 4 ditambah seperempat gitu. Berarti tambah seperempat nih. Kok seperempat berarti di sini kan? Ya, ini kan pi per 4 nih. Berarti ini sama dengan cos pi per 4 min sin pi per 4 pi gitu. Ya. Oh, bukan di sini, bukan di sini. 5 per 4 pi itu bukan di sini. Tapi 5 per 4 pi itu ada di sini. Karena pi 5 per 4 ini kan 5 pi per 4 ini kan sama dengan 4 per 4 pi ya. Ditambah pi per 4 gitu kan. 4 per 4 pi ini kan sama dengan pi ya. Di sini kan berarti. Tambah seperempat di sini. Gitu. Berarti kalau kita lihat di sini, ini sin positif, ini tan positif, cos positif. Berarti semua sin maupun cos hasilnya negatif nih di sini. Berarti ini jadi min cos ya. Min cos, ini min sin berarti plus jadinya. Nah, ini berarti plus nih. Ini bukan min ya, ini plus. Plus. Nah, kita lihat di sini berarti untuk bilangan realnya di kiri ini real adalah real negatif ya. Ini real ya. Ini adalah imaginernya. Ini adalah real positif ke kanan, ke kiri negatif, dari atas imajiner positif, ke bawah imajiner negatif. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti imajinernya yang positif, ya, realnya yang negatif. Gitu. Oke, seperti itu. Baik. Ini untuk mengingat-ingat middle faktornya ya. Nah, ini inverse-nya. Kemudian bagaimana untuk inverse FFT-nya? Ya, kita balik ya. Xn sama dengan ini. Ya. Sama dengan XK middle faktor N min KN seperti itu. Ini sama dengan middle faktor ada head-nya ini. Nah, apa ada head-nya ini? Makna head-nya itu, kalau nggak salah itu negatif ya. Makna head itu negatif. Middle faktor negatif, head itu negatif. Cara penulisannya adalah head ini. Karena middle faktor N, KN ini sama dengan yang ini. WN min KN ya. Sama intinya ya. Tapi membedakan cuman bagian seper N-nya ini. Kayak gitu. Kok inverse FFT kayak gitu. Sehingga kalau di inverse sama juga bentuknya ya. 0, 1, 2, 3 urut. Kemudian perkaliannya butterfly-nya juga sama ya.
minusnya juga sama, yang setengah di bawah, tapi yang dikali adalah ini, min ya. W dari faktornya min ya. W dari faktor min 0 n kayak gitu. Faktor min 0 n. Ini juga W dari faktor min 1 n kayak gitu. W dari faktor min 2 n. W dari faktor ya min 3 gitu. Nah ini juga sama. Ini berarti W faktor min 0 n gitu. Ini juga W faktor min 2 n gitu. Atau kalau pengen lebih sederhana tadi ya, untuk gampang mengingatnya karena ini 8, tadi sini ini 4 gitu. Jadi W min 1 n per 2 sama. Ini sama ya. Kayak gitu. Nah, ini baru dikali, terakhir dikali 1/n-nya. Yang inverse. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya. Latihan soal untuk xn ini.